Ini dari ini belum. Gimana? Mungkin ada yang pengen dijelasin dulu atau langsung soal aja? Gimana? Halo. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya materi, ya kita langsung bahas soal aja. Oke? Ya, ini pertama soalnya seperti ini. Dor. Mungkin kayak mau dijelasin tentang reaksi benzen dulu gitu. Ada yang mau mungkin? Atau mau langsung soal aja? Nanti ketemu di soal baru kita bahas gitu. Halo. Oke ya. Jadi pertama soalnya kayak gini. Jadi kan kalau masih ingat kemarin ini kan kita punya alkena. Alkena itu ingat dia adalah double bond. Double bond sangat kaya dengan apa? Dengan elektron ya. Jadi dia kan selalu bersifat sebagai nukleofilik ya. Di alkenanya mana alkena ya? Itu dia jadi nukleoi, nukleofilik. Jadi dia kan selalu bersifat menyerang, oke? Kebetulan yang diserang siapa? Cuman ada H dan Br. Tentu yang lebih suka elektron siapa? Br ya. Jadi Br-nya narik semua elektronnya hanya bermuatan positif, oke? Makanya dia bisa diserang sama double bond. Maka nanti akan jadi gimana? Ini, ini CH3. Nah, kita kan ada dua pilihan. Bisa positif di sini atau bisa nanti double bond. Sekali, bisa nanti apa namanya CH3 atau positifnya di sisi yang jauh dari CH3-nya, ya kan? Nah, yang stabil itu yang sebelah kirinya. Kenapa? Karena dia ada hidrogen sebelah sini, kan ya? Di sini ada hidrogen sebenarnya. Dia bisa geser, ya. Dia bisa geser jadi apa? Jadi kayak begini ya, CH3, lalu ininya positif. Jadinya gimana? Dia bisa diserang oleh Br-min ya. Kan jelas itu karbokation positif dengan Br-min. Jadinya Br-minnya menyerang, di produknya gimana? Segi 5, lalu di pinggirannya ada Br. Tentu saja mengikuti aturan Markov ya. Karena dia sangat, wait, baru sadar satu hal. Ini kan aku boleh langsung ini ya. Yang kecilan kenapa nggak langsung download aja? Kalau ini langsung dicoret-coret aja. Nih, show in folder, klik kanan, open with Edge. Kan bisa langsung coret-coret di sini ya. Ngapain susah-susah screenshot lama. Oke, ini tadi, nah kan lebih enak langsung. Ini BR. Ukuran Markov. Karena tadi ya ceritanya dia menyerang hidrogen, BR-nya copot. Karena BR-nya suka dengan elektron. Iya, dapat elektron. Jadinya dia ngebentuk apa? Intermediate karbokation. Oke, CH3 positif dengan nanti hidrogennya bisa pindah gitu. Oke, hidrogennya pindah jadi apa? Ini hidrogen barunya di sini, ini yang jadi positif baru deh. Nanti BR-nya datang menyerang. Set, dia nyerang nanti ke yang sini. Nah, jadi deh. BR2. Nah, berikutnya. Berikutnya gimana? Nah, ini kan BR2 kan. Jadi ceritanya selalu sama. Pasti nanti alkenanya yang menyerang. Oke? BR, BR. Jadi habis dia nyerang gimana? Yang diserang siapa? Salah satu BR-nya. Kenapa? Kan BR-nya dua-duanya sangat suka dengan elektron, ya kan? Jadinya satu ketarik, ditarik elektronnya, satu ketarik elektronnya. Ya udah, jadi dia yang parsial kekurangan. Kenapa? Toh saya juga dapat elektron dari siapa namanya? Dari alkenanya kan. Jadi dia bahagia. Ya, saya dapat, kamu juga dapat. Ya udah, kita selesai. Habis itu kita bakal punya apa? Coba digambar. Dia punya segi 5. Ini double bondnya kebalik ya. Metilnya salah. Metilnya ada posisi satu ya. Satu setelah double bond. Di gini, ya sama, ngebentuk BR-nya di sini. Positif. Kenapa? Ya karena tadi dia lebih dekat sama yang atas, dia bisa mengalami penata ulangan. Tapi kali ini yang menyerang adalah C2H5OH. Jadi dia nggak sempat untuk penata ulangan. Udah keburu diserang duluan sama ini kan. C2H5OH. Jadi dia udah keburu diserang gitu. Kenapa? Karena kan kalau bayangin, kita harus mutus ikatan CH. Ikatan CH itu sangat-sangat kuat gitu loh. Jadi perlu keadaan spesial buat bikin dia pindah. Jadinya sebelum dia pindah, udah disodok duluan sama siapa? Etanolnya. Jadi nanti produk kita adalah ini gini, O, C2H5, di gini, BR. Bisa diterima ya? Oke.
Lanjut. Nah, yang ini mekanismenya rada panjang, magerin. Jadi langsung aja. Ini gini, kita kopas. Langsung O gitu ya. Mekanismenya rada mager, tapi udah. Ini kasih apa? O, gini lah. Jadi seperti biasa, alkenanya harus bersifat sebagai nukleofil. Jadi alkenanya harus menyerang. Oke? Dan dia menyerang. Kenapa? Kenapa O-nya diserang? Karena dia berikatan dengan O lain. O lain tentu sama-sama tadi ya, tarik-menarik. Jadi dia akan cabut gitu. Bercabut, oke? Maka kita akan punya apa? Ini terserah mau yang atas mau yang bawah sama aja sebenarnya. Tapi lebih enak yang atas. Kenapa? Supaya karbokationnya stabil. Oke? OH ditambah apa nanti jadinya O minus, ya kan? O minus sama keton, ya kan? Jadinya dia ngapain? Dia akan ngambil H yang ini. Terus itu elektron OH-nya dijadiin untuk bikin epoksida. Nah, gitu. Kebayang, kebayang. Kan jadi dia menyerang, kan kan itu alkena kan perlu 2C kan. Diserang jadi elektronnya salah satu doang gitu loh yang cabut. Karena satunya masih ada di C-nya tuh ya. Satu masih ada di C-nya gitu kan. Satunya dicabut buat ngasih ke O gitu. Ya udah ikatan OO putus ya. Ya kan O-nya yang salah satu yang dekat karbonil menerima. Makanya O-nya bermuatan negatif. Nah, negatif dia bisa ngambil hidrogen. Akibatnya jadi O-, tutup deh. Ya, berikutnya HOBr. HOBr ngapain kira-kira? Ini sama, alkenanya selalu menyerang ya. Jadi ini kita harus kebayang apa? Kayak HOBr. Ikatan apa yang paling lemah? Ya OBr sih. Karena dia sama-sama tarik-menarik. Tapi kan karena ini suatu asam organik, dia bisa pecah jadi apa? A plus tambah OBr min, ya kan? A plus tambah OBr min. Jadi dia gimana? Sekali lagi ngebentuk karbokation ya. Dia dapat H di sini. Nggak boleh. Kenapa H-nya nggak boleh di sini? Karena nanti dia nempelnya dengan Cl yang ini. Ini nggak boleh ya. Kan dia udah positif nempel sama gugus penarik. Wow, sangat tidak stabil ya. Jadi ini ngaco. Ganti warna. Jadi karena ini ngaco, kita hapus. Kita balikin aja ya. Kita balikin jadi apa? Hidrogennya di sini, positifnya di sini. Ketemu sama siapa? OBr min. Ya udah, OBr-nya masuk aja deh. Jadi kita bakal punya. Aku sih jawabnya kayak gini ya. Set, 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 set. OBr lalu Cl. Udah sih, aku jawabnya kayak gitu. Sep, nggak ada yang lain. Bisa sih yang lain tapi kayak ada. Mekanismenya apa? Tentu saja Markov karena dia mencari karbokation yang paling stabil. Oke. Nah, berikutnya ini yang spesial. Kenapa? Karena reagentnya aneh-aneh. Jadi karena reagentnya aneh-aneh, kerjanya juga jadi spesifik. Oke, kerjanya spesifik. Dia spesialis apa? Spesialis bedah anak. Bukan ya, dia spesialis apa? Spesialis Markov. Terus dia apa? Anti rearrangement. Oke, jadi dia sangat tidak suka untuk mengalami penata ulangan. Jadi langsung kamu copy paste aja, langsung cari taruh OH-nya di sini, udah selesai, gitu aja. Oke, Markov-Nikov atau anti tentu saja Markov ya, karena dia mencari yang substituennya lebih banyak. Nah, tapi kalau H3O plus dia tuh apa namanya dokter umum gitu ya. Terus jadi bereaksi untuk semuanya. Maka dia akan membentuk apa? Karbokation dulu. Nah, ini tentu saja tidak stabil. Jadi dia kan sebenarnya sih stabil, stabil, tapi ada yang lebih stabil. Karena ada yang lebih stabil, dia akan memilih untuk menjadi yang lebih stabil. Dengan cara menggeser metilnya ya. Jadi apa? Jadi apa? Ayo. Jadi sekarang metilnya geser satu di sini ya. Sama ini kehilangan jadi positif. Oke? Positif akan diserang sama si air. Oke, jadi karena dia air, dia kan kayak enggak spesifik kan. Jadi makanya semua reaksi itu bisa terjadi. Bahkan sebenarnya kalau kamu gambar kayak di atas, itu juga ada. Cuman paling dia produknya misalnya cuma 30%. Tapi kalau yang kita gambar sekarang, jawaban aslinya kayak gini, nanti dia bisa jadi 60%. Tuh kan 2 kali lipat. Jadi 2 kali lebih benar daripada jawaban kamu yang pertama.
Sama, ini masih Markov ya. Markov. Nah, yang anti baru yang ini. Ini baru yang anti. Kenapa? Sama, ini ceritanya sama kayak yang atas ya. Dia apa namanya? Spesialis anti Markov. Jadi dia suka cari tempatnya tuh yang sepi-sepi, oke? Jangan yang banyak-banyak. Dia kayak pemalu gitu loh. Dia nyari C yang substituennya paling sedikit, yaitu yang banyak hidrogennya. Jadi kalau yang paling banyak hidrogennya yang mana? Yang bawah, oke? Anti Markov dan anti rearrangement, oke? Dan nanti dia bikin OH-nya di bawah. Di bawah, set, 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 set. Udah selesai. Oke, ini jangan lupa ada C-nya. Maka kasih cerukan dikit lah, biar gak ketukar, oke? Nah, ini baru yang anti, oke? Nah, berikutnya O3ZNCl. O3 itu ozonolisis, ya kan ozonolisis pakai ozon. Jadinya apa? Dia berguna untuk memotong. Kan namanya aja ozonolisis. Lisis ada apa? Pemutusan ikatan. Jadi ozonolisis, pemutusan ikatan dengan bantuan ozon. Ya, siapa yang dipotong? Yang dipotong cuma boleh spesifik ikatan rangkap atau rangkap tiga ya. Jadi kalau rangkap, kamu gambarnya kasih garis saja, kasih garis, lalu kasih bulat, bulat dan bulat. Ini kasih bulat dan bulat, oke? Jadi terjadi pembacokan ya. Yang dibacok siapa? Jadi kita punya ini ditambah ini kan kayak kamu kopas aja gitu, ya kan? Sini ke atas, set set set. Ini ada juga ya kan? Baru satu lagi ke bawah CH3, ya kan? Udah gitu aja. Mekanismenya, reaksinya, kalau dibahas semua tentu nggak muat. Jadi yang gampang-gampang aja. Itu tadi mekanisme udah nggak sih di mana-mana tadi teh? Ya, sudah di atas ya. Jadi kalau mau paling aku kasih tambahan ini ya. Mekanisme siapa? Mekanisme AgOAc dua kali. Ayo, namanya dia masih ingat apa? Oksimerkurasi. Kan sesuai namanya. Kita menambahkan oksigen dengan bantuan merkuri. Oke? Di alkena, dia akan menyerang siapa? Ag, OAc positif. Nah, apa? Ini dia kan bisa terdisosiasi dulu kan. Jadi HgOAc plus ditambah OAc min, ya kan? Nah, ini jadi karena dia bermuatan positif bisa diserang ya. Bisa diserang. Jadi sama, dia akan membentuk apa? Karbokation yang lebih stabil. Jadi gimana? Hg-nya ke atas, oke? HgOAc. Nah, jadi karbokationnya di sini. Udah gitu aja. Habis itu, ini dia kan dikoordinat apa? Dikomplekskan dengan Hg. Hg kan ukurnya 200. Karbon cuma 12. Pasti Hg elektronnya sangat-sangat banyak. Oke? Makanya dia mengikat karbokationnya di situ. Anda tidak boleh mengalami penata ulangan karena sudah saya ikat di gitu ya. Baru nanti akan diserang oleh OH2. Diserang oleh H2. Nah, yang lucunya apa? Seandainya ini kan pelarutnya apa tadi kalau kalian baca? Pelarutnya adalah ini apa? Ini. Pelarutnya tadi untuk HgOC, pelarutnya adalah air, ya kan? Kalau kalian pelarutnya bukan air, nggak apa-apa. Misalnya kalian ganti pakai, iseng iya nggak kalau kita pakai etanol boleh. Pakai etanol nanti yang kemasukan malah etanol gitu. Nanti ini kan jadi OH etil gitu kan. Jadi dia lanjut jadi apa? Ini HgOAc ini nempel OH gitu ya. Bisa ada hanya satu lagi tapi ya mager gitu ya. Dia bakal diambil sama air lagi sih sebenarnya. Diambil tapi kayak ya ya sudahlah. Ya, terus baru dikasih NaBH4 untuk apa? Untuk mereduksi. Oke. Jadi kan BH4 jelas sumber H minus kan. Di H minusnya tuh akan didonorkan supaya Hg-nya pergi. Oke. Jadi akibatnya apa? OH. Lalu ini jadi H. Udah selesai. Itu aja deh. Oke ya. Ya, seperti itu. Terus berikutnya ada yang namanya boron. Boron jadi apa namanya? Kita menambahkan kayak gugus air gitu kan. Air.
ke alkena ya dengan bantuan boron. Jadi namanya adalah hidroborasi. Oke, dipakai itu BH3. Kenapa? Karena boron bermuatan negatif. Ini plot twist, enggak, boronnya positif, hanya negatif. Jadi plot twistnya di situ. Oke, kenapa? Karena keelektronegatifan boron ternyata jauh lebih kecil daripada hidrogen. Jadi boronnya yang ditarikin, dipalakin elektronnya gitu sama hidrogen. Jadi nanti kalau ketemu alkena, jelaskan alkena itu sama dengan gimana? Dia positif di sini, negatif di sini, ya kan? Nah, makanya boronnya nanti akan nempelnya ke situ. Oke? Hidrogennya akan menyerang yang positifnya. Oke? Jadi kita bakal punya apa gitu, lalu sama boron, ya kan? BH2 sama ini ada H tambahan. Nah, berikutnya gampang banget. Kita kasih apa tadi? H2O2 NaOH, ya kan? Jadi sebenarnya terjadi adalah dia terdeprotonasi. Jadi HOO minus. Oke? Lalu dia akan diserang ya. Diserang boronnya. Jadi apa? B. Ini saya alkilnya masih banyak sih, tapi mau kita set, set, set. Itu nanti nempel O, OH. Oke. Enggak, boronnya yang negatif ya. Jadinya gimana? Tentu saja boronnya nggak suka jadi negatif dong. Jadi elektron yang ini, ikatan BC-nya, ditendang ke O. Oke? Lalu OH-nya ketendang ke lepas. Door. Kebayang? Jadi kayak BC-nya lo copot jadi C minus. C minusnya nyerang O. Kenapa? Karena O-nya nempel dengan OH. Di mana OH-nya sangat suka untuk pergi gitu ya. Jadi kita bakal punya apa? Set B, set BO, lalu gitu kan. Nah, itu ya dia geser. Ya, kita kasih tanda-tanda. Ini ditambah siapa? Ditambah OH-, ya kan? OH- ya udah, dia bisa ngapain? Dia bisa menyerang boron dor. Ini lepas deh. Jadi kita ulangi terus beberapa kali sampai dia jadi B, OH, OH, OH. Nah, ini kuat karena O-nya kebetulan suka dengan boron. Ditambah set 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 OH. Udah deh selesai. Salah ya. Tadi yang mana yang ini? Ya sudah. Nah, gambarkan ini. Mana yang merupakan adisi 1, 2 dan 1, 4. Gambarkan berdasarkan resonansinya. Oke. Jadi dari namanya dulu. Adisi 1, 2. Artinya apa? Adisinya terjadi di posisi 1 dan 2. Kalau adisi 1, 4 di posisi 1 dan 4. Gitu ya. 1, 2 jelas kira-kira yang mana? Coba kalau kalian bikin penamaan. Ya satunya tentu yang di pojok. Ya kan? Jadi 1, 2-nya tentu saja yang CL gitu aja kan? Gitu, gitu. Udah, karena yang lainnya tetap oke. Dikontrol secara kira-kira yang gampang apa? Kinetik ya kan? Kinetik itu pokoknya cepet-cepetan. Badan karena dia alkenanya di ujung ya kan? Jadi dia sangat cepat untuk bereaksi. Oke? Makanya itu kita sebut produk kinetik. Nah, artinya satunya lagi 1, 4. Nah, ya, ini harusnya 1, 4 ya, kalau nggak apa bedanya. Terus secara termodinamika. Coba kalau kita lihat ini alkenanya terminal, begitu pula dengan yang ini kan dia kayak di tengah-tengah doang. Jadi ternyata ada yang lebih bagus yaitu gimana? Ini kan positif kan. Jadi dia tuh bisa ininya pindah gitu loh. Oke? Ini kan jadi positif di sini kan dipindah. Nah, tapi lihat jadinya apa? Dia lebih tersubstitusi ya kan. Jadi jauh lebih tersubstitusi, maka alkenanya stabil. Karbokationnya kan jadi primer kayak nggak apa-apa. Karena sebenarnya dia nggak primer. Sebenarnya ada siapa tadi? Ada Cl- yang datang gitu. Oke, Cl- yang datang menyerang. Dia datang menyerang. Jadi gambarnya gimana? Gitu. Double bondnya jadi ke sini. Nempel dengan Cl. Terus 1, 2.
Udah selesai, bisa diterima. Jadi double bondnya geser ke tengah-tengah. Di antara yang sebelumnya ada di ujung satunya lagi, sebelumnya kan ada double bond yang di bawah gitu. Tapi sekarang dia geser, oke? Bisa diterima. Kalau dia nggak ngerti langsung tanya aja ya, langsung potong atau misalnya nggak kedengaran gimana. Langsung potong aja, langsung tanya, oke? Mekanisme reaksinya ini sudah, oh di awal, oke. Tadi si awal, jadi langsung gimana, gini, gini, gini. Langsung dia menyerang, ya kan? HCl. Itu dia langsung alkenanya menyerang hidrogen, Cl-nya pergi. Jadi apa? Dikopas aja. Jadi positifnya di sini. Baru CLB-nya datang langsung menyerang nempel. Jadinya apa? CL-nya di sini. Set, set. Oke, udah. Resonansi intermediat tadi ya, yang udah digambar. Gini-gini, positif di sini. Ya jadi apa? Ini lalu sama gini. Positifnya jadi di sini. Bisa diterima kira-kira? Salah ya. Lanjut ya. Berhubungan membentukkan alkohol dan eter serta reaksi-reaksi yang terjadi. Bisa, bisa aja nyerang ke alkena satu. Bahkan sebenarnya lebih stabil, iya kan? Bahkan sebenarnya lebih stabil. Tapi masalahnya apa? Coba kamu bayangin. Alkena sebelahnya satu lagi. Dia jadi gimana? Kayak untuk alkenanya menyerang, ya kan? Untuk dia menyerang tuh dia perlu melewati ini dulu, ini dua, ya kan? Kayak hanya tuh kepentok gitu. Kayak ini kan dia bisa muter gitu kan? Jadi gimana? Nggak bisa di back, harus dihapus satu-satu. Itu kan bisa muter kayak gini, ya kan? Nah, ini tuh jadi dia HCl kayak dia tuh kayak kepentok gitu loh sama alkil dan alkilnya yang bawah ini. Jadi kayak susah, bisa lah bisa bahkan lebih stabil. Karena karbokation yang terbentuk adalah karbokation tersier, oke? Berikutnya adalah soal-soal menentukan alkohol dan ether. Dah, ya, alkohol dan ether. Jadi harus kita bisa bedain. Coba kan kalian udah praktikum PKO kan ya? Gimana bedain alkohol dan ether? Kan banyak kan ya keasaman, kelarutan, dan lain-lain. Oke? Jadi kita manfaatin itu. Alkohol intinya dia punya ikatan apa? OH. Oke? Kalau nggak punya OH pasti bukan alkohol. Dan C-nya harus apa? SP3 ya. C-nya harus SP3 baru punya OH. Baru boleh kita sebut sebagai alkohol. Kalau C-nya SP2 contohnya kayak karbonil gitu kan. Tuh ada double bond OH. Nah, ini dia CH2 dia adalah bukan bukan alkohol itu aja. Namanya apa Kak? Ya ada asam karboksilat. Tapi itu apa? Kita belajarnya nanti di semester 4. Oke? Kalau sekarang kita cuma tahu pokoknya oh alkohol harus ada di SP3C-nya dan ya udah OH aja ya. Habis itu jadi kan kita bahas dulu kalau alkohol intinya dia punya reaksi apa? Iya, habis halaman. Di alkohol meman kereaktifan gugus OH. Oke? Ini kan sebenarnya O-nya itu 16. H itu cuma sebiji doang. Makanya ini walaupun dia udah jadi OH tuh dia nggak kurang dianggap gitu loh hidrogennya. Karena O-nya masih sangat kaya dengan elektron. Jadi dia masih sangat mudah untuk mendonorkan ya. Oke? Nukleofil umum. Oke? Sedangkan kalau ether ya dia punyanya apa? C O C. Ya, O-nya sebenarnya sih kecilan dikit karena dia intinya kan lebih banyak. Jadi narik elektron terluarnya juga lebih kuat. Jadi ukurannya harusnya lebih kecil. Tapi nggak apa-apa. Intinya apa? Sebelah O nempel dengan C. Sebelah O nempel juga dengan C. Jadinya sangat non polar gitu kan. Sama-sama C. Jadi tarikannya sama-sama kuat. Ya udah. Jadi nggak terlalu berpengaruh ke kepolaran akhirnya.
Oke, itu aja. Itu gimana kalian membedakan alkohol dan ether secara kereaktifan. Oke, berikutnya dikasih NaH. Apaan tuh? NaH. Na adalah suatu logam. H adalah suatu non-logam. Tentu saja non-logam harus bermuatan negatif. Tahu lah ya. Ini non-logam negatif. Jadi elektronnya itu akan mencari yang positif dari H minus, ya kan? Jadi Na plus H minus. H minus akan mencari H yang sangat mudah untuk putus, ya. Kebetulan karena OH perbedaan elektronegatifnya sangat besar. Jadinya si H sangat mudah untuk lepas ketimbang HHH yang lain. Misalnya di CH atau di benzen atau dimanapun itu sangat jauh lebih susah dipotong daripada ikatan OH. OH itu sangat mudah untuk dipotong. Oke? Jadinya ya OH-nya diambil jadi O minus, ya kan? Dia bermuatan O minus. Oke? Jadi O minus lalu dikasih apa? CH3 dengan I. Jadi O minusnya akan O minus akan menyerang, I-nya copot. Dadah. Maka gini aja. O CH3 kasih double bond. Oh, udah selesai. Oke. Nah, ini Greek Nard gimana? Kalian di kelas sudah diajarin Greeknya sekarang atau belum? Halo. Udah diajarin Greeknya di kelas? Halo. Pernah dengar? Udah, Pak. Oke, udah ya. Jadi bisa dibahas. Jadi Greeknya itu intinya adalah halida yang nempel sama siapa? Sama logam, ya kan? Jadi karena halida awalnya bermuatan negatif, akibatnya C-nya jadi positif, ya kan? Tapi setelah kita tambahin logam, malah jadi logamnya yang nempel langsung dengan karbon, ya kan? Logam pasti bermuatan positif, akibatnya C-nya jadi bermuatan negatif. Wow, bersifat kebalikan. Oke, namanya kerennya adalah unpolum. Itu ketemunya nanti di semester 5 baru ketemu. Tapi itu buat pengetahuan aja. Jadi kayak misalnya nih, aku punya CH3Br. Terus sekarang dia jadi CH3MgBr. CH3 awalnya pas sama Br doang, namanya adalah parsial positif. Setelah ketemu Mg, Mg-nya harus positif. Jadi C-nya negatif kan. Wow, terjadi perubahan. Nama kerennya pakai bahasa Jerman adalah Unpolum. Oke. Jadi setelah reaksi satu dia jadi apa? Benzen MgBr ya. Oke. Terus dikasih apa? Epoksida. Epoksida itu masih ingat sudutnya dalam satu segitiga berapa? 180 ya kan? 180 dibagi 3 sudut. Jadi masing-masing sudut akan merasakan plus 60. Oke ya. Plus 60, tapi kan aslinya harus berapa? Aslinya harus 109,5. Jadi CC, CO dan CO di ikatan tenggorok, kok ikatan tenggorok? Apa namanya? Di ikatan ayah apa namanya? Di ikatan epoksida sangat tidak stabil. Oke? Jadi dia sangat mudah untuk dipecah. Gimana pecahnya? Ya diserang aja. Kenapa? Karena O-nya sangat suka dengan elektron, iya kan? O-nya sangat suka dengan elektron. Jadi O-nya kan narik gitu. Jadi C-nya bermuatan positif. Makanya dia selalu jadi bahan serangan mulu gitu loh. Oke? Selalu jadi bahan serangan di C yang situ. Nah, jadi ini kita jelasin epoksida ya. Ether umumnya tidak reaktif. Nah, tapi ada juga ether yang reaktif, yaitu siapa? Epoksida. Oke, ether siklik ya. Ether siklik segitiga. Oke, jadi dia tadi ceritanya dia sangat suka untuk menarik elektron jadi min, dia jadi positif ya. Jadinya dia sangat suka untuk ngambil. Jadi C-nya positif, sangat mudah untuk diserang ya. Jadi kita bagi dalam dua suasana ya kan. Paling gampang suasana asam. Jadi artinya apa? H plus
lebih. Jadinya apa? Ini dia akan mengambil H plusnya. Karena O kan sangat negatif. Ya kan? Itu dari dulu mah udah tahu. Dia kan ngambil H. Jadinya jadi apa? O, H positif. Tentu saja sekarang ya kita nggak pengen dong. Apa namanya OH-nya putus lagi. Kalau nggak ngapain? Jadi satu-satunya yang bisa diputus cuman ikatan CO-nya. Jadi apa? Itu gitu. OH sama positif. Ya udah gitu aja. Ini yang akan jadi diserang-serang mulu. Jadinya gimana? Ada dua cara, ya kan? Dia di misalnya di tempat yang apa beda substituennya gitu. Kan jadi OH positif. Kira-kira dia akan ngambil elektron dari biru. Kenapa nggak biru? Dari biru atau dari hijau? Tentu saja dari biru. Kenapa? Karena dia akan membentuk karbokation yang lebih stabil ya. Lebih stabil. Ini jadi OH. Versus kalau aku ngambil yang sebelah OH, tapi di sini jadi nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali dan jadi karbokationnya bersifat primer gitu. OH. Tentu saja sangat tidak stabil. Makanya kalau asam, substituen berikutnya akan selalu masuk ke posisi yang lebih stabil ya. Gitu ini yang more, substituen ini yang less. Oke. Substituen ini adalah segitiga GWS. Ya kan masuk ke mana? OH ini jadi O. Misalnya ini let's say nukleofilnya, oke? Makanya tadi kelihatan ya, ini lebih elektronegatif, lebih positif. Makanya dia suka berinteraksi. Ini yang positif, itu. Kenapa? Karena, hah? Oh, enggak. Yang bawah itu enggak jadi negatif ya, enggak jadi. Begini doang, udah sih gitu aja. Lebih negatif aja. Ya, ya udah selesai. Ini adalah nukleofil. Oke, nukleofilnya nempel sekarang ya. Terus berikutnya, kalau dia dalam suasana basah. Suasana basah artinya apa? Tidak ada proton ya. Tidak ada proton, jadinya gimana? Kalau nggak ada proton, ya udah. Tidak ada yang menstabilkan O, ya kan? Makanya gimana? Dia kan mencari yang akan bersifat nukleo. Filik jadi deh. Bahasanya kan menyerang ke sini. Kenapa? Karena tadi dia kan gak ada proton, jadi dia kan mencari yang produk paling stabil. Mana? Yang tolakannya sangat kecil. Kenapa tolakannya sangat kecil? Karena sangat dekat dengan rumah. Tolakannya sangat kecil, jadi sangat dekat dengan ditolakan. Misalnya nukleofilnya datang, dia tuh kagak kepentok sama si CH3-nya. Gitu. Kagak kepentok, jadi dapat kebuka dengan mudah. Jadi nukleofilnya dapat nempel dengan mudah tanpa di, di apa namanya ditendang oleh ya gugus lainnya yang ada di sisi lainnya. Udah gitu. Jadi kalau yang basah dia malah bersifat apa? Anti, coba yang anti Markov. Sedangkan kalau yang suasana asam, dia kan membentuk karbokation yang stabil. Nah, ada kata-kata karbokation stabil. Jadi dia mencari ya udah yang apa? Ayo cari yang tersubstitusi semua. Yang karbokationnya tersubstitusi semua. Kalau gini, kalau kalian sadar ini CH3 sama CH3. Jadi nggak ada bedanya. Oke? Bedanya apa? Harus berlawanan. Ini kan ke depan. Ini ke belakang kan. Ini dia kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besar dia jadi itu double bond. Lalu dia jadi double bond. Lalu jadi apa? C2H5 ya.
Lalu udah, ya that's it sih udah gitu. Kan elektronnya satu. Dia nanti diserang, cabut, udah amat. Ini apa? Oh, H plus H2O. Habis itu, ya ya udah. Oh, iya diserang, cabut, ya ya udah. Jadi ini jadi OH, ini jadi O C2H5. Oke, O C2H5. Udah selesai. Berikutnya ini udah harus hafal untuk apa? Untuk reduksi ya. Langsung aja jadi apa? Di OH. Udah selesai. Berikutnya PCC harus sudah tahu juga untuk apa PCC oksidasi ya. Tapi oksidasinya tidak sampai habis-habisan, cuman sampai aldehid atau kalau enggak keton. Udah cuman bisa gitu doang untuk si aldehid ya. Nah, coba berikut. NaBH4 etanol. Jadi NaBH4 jelas hanya banyak. Jadi dia hanya kan bermuatan negatif. Kenapa? Kan Na jelas logam. Boron udah diceritain dari kemarin. Boronnya kekurangan daya tarik elektron. Akibatnya ya udah B-nya jadi bermuatan ayo apa? Kan dia kekurangan elektron karena ditarikin sama H. Jadi H-nya masing-masing min satu, min satu, min satu. Jadi yang NaBH4-nya akan mereduksi cuman yang keton aja, oke? Cuman reduksi yang keton. Karena dia apa namanya kan boron itu kan sama-sama apa? Non logam ya kan? H apalagi non logam. Dibandingkan misalnya aku punya Li AlH4. Ini jelas logam, logam. Ini satu-satunya non logam. Jadi dia sangat-sangat kuat gitu loh. Sedangkan NaBH4, Na logam, B-nya non logam. Nah, lo. Jadi masih ada ikatannya antar BH yang lumayan kuat dibandingkan antara ALH. Jadi BH cuma bisa nyerang yang lebih reaktif doang. Kalau dia kurang reaktif ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah selesai aja gitu. Maka yang tereduksi cuma salah satu. Oke, jadi gimana? Cuma jadi OH ya. Ini jadi OH. Oke, udah gitu aja. Bisa diterima ya. Oke, lanjut HBr. Nah, ini yang seru juga. Kira-kira ether tadi kan kita bilang non polar ya kan. Tapi gimana kalau dia bisa ya non polar, tapi kan jelas O-nya tetap bermuatan negatif ya kan. Muatan non polar karena OC dan OC kiri kanan saling meniadakan. Tapi kan dia sendiri O-nya bermuatan negatif. Jadi dia akan mencari yang bermuatan positif gitu. Gimana caranya? Oke, dia akan menyerang si H+. Jadi kita bakal punya apa? Sekalian mekanismenya kita gambar. Ini gini, 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 gini. Ini diserang, oke? H, BR. Jadi BR-nya copot. Kita bakal punya apa? Mhm, gitu. Kenapa jadi gitu? Gitu. Oh, A positif ya. Lalu diserang sama BR minus. BR minus kira-kira dia nyerangnya yang di pinggir, yang tidak ada halangan, atau ya dia malah nyerang yang banyak halangan. Tentu saja yang sedikit. Jadi CL-nya akan masuk lagi. BR, sorry. Sorry. Jadi BR-nya akan masuk, menyerang ya. Lalu diambil elektronnya sama O. Jadinya jadi apa? Segi 5 OH ditambah Cl CH3. Bisa kebayang kira-kira? Nah, habis itu bisa diapain? Yuk. Ya, ya udah sih udah itu aja. Lanjut. Nah, baru dia solder. Ayo. Dia solder gimana? Ingat dijaga aja ya. Jadi kalau seandainya di awal dia berlawanan, maka di akhir dia juga harus berlawanan. Di awal barengan, di akhir dia juga barengan. Oke? Jadinya ini di awal dia udah berlawanan. Ya kan? Dari awal dia sudah berlawanan ya. Jadinya apa? Di akhir nanti dia harus berlawanan juga. Kayak kalau kita gambar dia jadi gimana? Segenap ya. Pusat yang menyimpan double bondnya. Tapi di tengah-tengah geser gitu. Oke? Geser di tengah dia menyerang.
dia menyerang yang ini. Oke, jadi pada historinya, lalu ini kita kasih, lalu kasih apa? Oksigen ya. Sorry. Kenapa dah? Menghapus. Ini satunya harus ke belakang ya. OH. Oke. Udah jadi satu putus-putus punya apa juga ini. Lalu H. Oke. Ini H-nya di sini ya. Udah gitu aja. Jadi cuma di copy paste. Lalu balikin aja alkenanya. Satu, apa? Depan, satu yang tebal, satu yang tipis. Kebalik juga nggak apa-apa ya. Bodo amat. Jadi kalau kita lanjut. Nah ini dua ekivalen. Jadinya gimana? Dua ekivalen. Oh itu yang bawah, sorry salah lihat. Jadi yang kita lihat yang ada sulfurnya. Oke, yang ada sulfur. Jadi gimana? Ini kan kayak nyebelin gitu. Apaan sih? Ini kita taruh dulu. Kita naikin ke atas dulu. Oke. Lalu kita taruh kayak gini. Oke ya. Lalu kita taruh kayak gini. CO2Me. Ini CO2Me. Oke. Jadi kita puterin ya. Reaktornya kita puterin. Kamu ke sana. Kamu balik sini. Kamu geser tengah. Maka kira-kira gambarnya jadi gimana? Double bond. Ya. Ya double bond yang di tengah ya kan. Double bond yang di tengah. Lalu ini single, single. Nempel dengan S. Ya. Lalu ini di tengahnya. Yang awalnya triple sekarang jadi cuma double. Oke. CO3Me dengan CO3 metil. Jadinya kalau kita gambar ulang versi kece-nya gimana? Gini, 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 gini. Double bond, lalu S-nya ke depan gitu. Double bond, lalu, kenapa dia di situ dah? Oh, ditempelin deh. Kenapa dah? Nah, ini mouse-nya rada. Kan S kan. Ini jadi double bond doang. Ini jadi apa? CO2 metil. Ini jadi CO2 metil. Udah gitu aja. Nah, baru yang C. Yang C punya berapa? Dua ekivalen. Jadi dia direaksikan dua kali ya. Jadinya gimana? Ininya kita betot lagi ke atas. Oke? Kita bejek ke atas. Kita patahin gitu ya. Begini. Itu kan copy paste aja. Kiri kanan sama ini kita betot juga ke atas. Oke? Jadi double bond, double bond. Nah, kebayang ya? Ini tinggal kita puterin berapa? Dua kali ya. Ke sini, cetok ke tengah. Nah, sebelahnya juga sama. Ke sini, ke samping, lalu ke sini ya. Kita bakal punya apa? Bakal punya yang kayak gini. Apa double bondnya udah hilang ya? Kan udah dipakai untuk berikatan sama yang lain. Jadi kayak gini, double bond. Dia nempel kayak gitu, double bond. Lalu set, 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 double bond. Lalu dikasih double bond atasnya. Lalu kasih segi tiga sih sebenarnya segitiga. Tapi segitiganya jadi segi lima kebayang. Set, nah gitu ya. Udah selesai. Dengan menggunakan reaksi Diels-Alder sebagai salah satu tahapan reaksinya, sarankan sintesis berikut beserta reaksi dan kondisi reaksi yang sesuai. Pertama kita lihat gugus fungsinya ada apa aja itu? OH dan BR, ya kan? OH dan BR, mirip apa ya? Mirip hidroborasi, oke? Jadi itu awalnya adalah alkena.
awalnya adalah alkena yang diadisi dengan ya siapa? Br2 H2O ya kan. Br-nya yang sendiri lalu OH-nya yang dari air yang karena apa namanya kan membentuk intermediate. Intermediate-nya diserang sama air gitu. Karena airnya jauh lebih banyak. Jadi dia awalnya dari mana? Ya, dari double bond gitu ke atas gitu. Ini hanya sama-sama ke atas, CO2 hanya sama-sama kemana? Ke bawah, oke? Jadinya gimana? Bisa kita bacok lagi ya. Tuh, dia udah baik banget, diapain namanya? Dan ditunjukin gitu loh. Ini oh ini apa namanya? Tingkapannya, sedangkan yang ini ya potongannya gitu ya. Ini dapat kita pecah lagi jadi apa? Gini, gini, ke atas ditambah gini, 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 gini. So, kebanyakan ya. Jadi langsung OH aja ya. Kenapa dah? Pencet. Nah, OH ini juga harus satu sisi ya. Karena tadi wah, kelihatan bahwa COH-nya tuh ngadepnya di sisi yang sama. Jadi mereka harus ya di sisi yang sama juga gitu. Ketika kita lepasin. Udah diminta apa? Sebagai satu tahapan reaksinya, urutkan, sarankan sintesis berikut ya. Di satu kita apain? Siklopentadienil ditambah oh gitu gitu oh GWS O double bond OH oke. Habis itu dia bakal jadi apa? Jadi kayak gini. Itu gimana? Ini geser ke atas set 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 double bond. Eh, enggak ya single single. Kan dia setelah nempel ya udah jadi single ya. Langsung ditinggali dengan rumah keluarganya yaitu si CO2H dan CO2H apaan sih? Kenapa ya kenapa ya kenapa? Kenapa malah kepres? Area salah pencet. Cancel. Data. Ini rada GWS. Ini kita hide floating. Nah, jadi ini jadi apa? CO2H, ini CO2H. Udah, habis itu baru dikasih Br2 dalam air ya. Koak. Jadi deh yang kita pengen. Gimana satu Br, satu OH, set set ke atas, set. Lalu ini tangganya, salah tingginya adalah 10, kenapa 10? Apaan sih? Di mana dia akan tersubstitusi dengan CO2H. Kenapa sih? CO2H. Oke, udah selesai. Nah, ini juga sama. Lihat tuh, kuncinya di sini doang. H dan H. Oh, sisinya sama. Ya udah, nanti kita bacoknya di sini. Ya jadi apa? Gini. Salah ya. Ini lalu CN-nya harus di sisi yang sama. Udah gitu aja. Oke? Tingginya harus sama. Terus jadi sebelahnya harus double bond. Ya, gitu dan gitu ya. Udah selesai gini aja. Jadi kayak kalau bingung gimana sih? Coba ini kita kasih panah baliknya. Oke? Kasih warna biru lah ya. Jadi gambar di sini kasih ke CN. Akibatnya ikatan ini putus dong ya. Lalu ini jadi lepas juga ke sini. Jadi ikatan ini juga udah putus. Ini ya kasihin tuh ya. Maka dia ada double bond dan double bond. Oke. Jadi kalau sintesis baliknya gimana? Dia cuman ini gini tambah gitu-gitu CN. Oke. Apa jadi ada double bondnya di sini ya kan? Itu gitu. CN dikasih apa? H2PD. Oke, jadi langsung gitu. Korupsi deh, korupsi. Metilnya kagak kelihatan. Jadi apa gitu, set, 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 set.
set 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 CN CN. Sudah, lalu kita lanjut saja. Kegeser. Nah, ya sebenarnya aromatik dan kereaktifannya tuliskan semua yang termasuk senyawa aromatik. Nah, ini kita harus bisa tahu dulu syarat dari aromatik. Ada yang masih ingat syaratnya apa aja? Masih ingat syarat aromatik apa aja? Dia pertama harus planar. Oke, kalau nggak planar lupakan. Harus planar dan harus cincin dulu ya. Kalau seandainya dia cuman gini-gini doang. Gitu terus. Wih, kan dia terkonjugasi, Kak. Tapi dia nggak aromatik karena bukan cincin. Jadi harus nutup, oke? Karena cincin terakhir dia rumusnya jumlah elektron Pi-nya ada 4N plus 2 ya. Oke? Ini contoh yang paling menempati itu ada benzen ya kan. Ya benzen dia elektron Pi-nya ada berapa? 6 ya kan. Masing-masing karbon ngasih 1. Jadi 4 kali 1 plus 2. Nah, N sama dengan 0, 1, 2. Nah, contoh. Kak, emang 0 bisa ya? Coba. Artinya kan dia cuma punya 2 elektron pi. Contohnya gimana? Contohnya aku punya molekul kayak gini ya. Aku punya segitiga. Lalu ini ada alkenanya dengan satunya alkena. Tapi positif. Artinya apa? Kosong ya. Jadi elektronnya cuma ada di sini dan elektronnya di sini. Nah, ini dia cincin 3 kan. Terus elektron pi-nya 4 kali 0, ya 0 tambah 2. Maka cuma punya 2 elektron pi. Dan dia jelas harus planar karena segitiga gitu. Jadi ada gitu loh. Di mana n-nya 0, ada juga yang memenuhi. Lebih dari satu tentu saja ada juga. Oke, gitu aja. Terus disuruh klasifikasiin ya. Kira-kira ini termasuk aromatik atau tidak. Jadi kalau yang satu kita hitung berapa? Oh, udah planar ya, karena dia sp2 semua, pasti kan sp2. Jadi pasti planar. Tapi kalau kita hitung dia berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa? 6 kali 2, 14. 12, sorry, kok mabuk. 12. Kira-kira 12 bisa sama dengan 4N plus 2 nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi 10 sama dengan 4N. Nah, N-nya kok 2,5? Nggak boleh. Oke? Jadi satu itu tidak aromatik. Begitu pula dengan nomor 2. Nomor 2 itu kan yang tengahnya positif. Positif, jadinya oke, dia planar, dia cincin. Tapi masa elektronnya cuma 4. Nah, bro. Ya kan cuma 2 pi kiri, 2 pi kanan. Jadi dia tidak bersifat aromatis ya. Terus sebelahnya itu yang nomor 3. Kalau kita lihat dia gimana? Nih, kita lihat yang cincinnya, yang di luarnya bodo amat. Oke, jadi 1, 2, 3, 4. Lalu ini bolong. Kenapa? Karena ditarik semua ke O. Yang penting dia sp2 udah gitu. Lalu sebelahnya dia punya NPB kan. Nah, itu dia isinya 2 kan PB-nya. Jadi totalnya ada 6. Wow, sudah aromatis. Lalu kita lihat yang sebelah kanannya, yaitu yang sebelah sini. Oke, jadi kalau kita gambar ulang, dia gimana? Ini double bond, N, lalu ini ada N double bond. Ya kan? Ini ada PW. Nah, sama ya, kayak yang sebelahnya tadi. Ada alkena 2 biji sama PB. Jadi totalnya 6 juga. 6 juga, jadi dua-duanya aromatik. Akhirnya ketemu ya, yang aromatik. Yaitu 3. Lihat 4. 4, oke, udah sp2 semua. Terus lihat, dia kok ini negatif. Jadi totalnya ada 6 ditambah 2. Wow, 8. Jadi jelas tidak bersifat aromatis. Baru deh yang nomor 5 itu sama kayak nomor 3 kalau kalian sadar ya. Kalau nomor 3 kan dia temannya N dan N. Tapi kalau yang ini temannya satu O doang gitu. Jadi ya pasti ini juga aromatis ya. Karena yang 3 aja aromatis. Kok masa yang 5 nggak dikasih? Kan strukturnya mirip. Di 3 dan 5 udah selesai. Berikutnya yang B. Urutkan senyawa berikut dari yang paling stabil ya. Paling stabil artinya apa? Konjugasinya paling besar. Oke? Tentu saja yang B duluan karena double bondnya tepat di sebelah benzen. Jadi dia masih bisa langsung berinteraksi bertemu. Oke? Jadi B yang paling kenapa menghapus? Jadi P yang paling stabil. Dibanding siapa? A atau C kira-kira.
Nah, yang lucunya, C kan dia terisolasi dia. Ini kan sp3, ya kan? Jadinya ini sangat apa? Sangat reaktif. Karena dia terisolasi sendirian. Saya nggak bisa sendirian, gitu. Kalau sendiri dia kan jadi menyerang mulu, gitu. Karena tidak ada yang mengikat dia dalam tanda kutip dengan bantuan konjugasi, ya. Jadinya, ya udah. C-nya yang malah kurang stabil. Di A dulu, baru C, ya. Wah, berikutnya yang C. Urutkan. Nah, baru kita langsung kemana? Masuk ke reaksi-reaksi benzena ya. Coba, kalau kalian pas UTS, masih ingat ada namanya substitusi apa? Ini reaksi. Ih, kalau pas UTS dulu ya. Pas UTS kita kenal substitusi secara apa? Substitusi nukleofilik, ya kan? Ada berapa jenis? Ada dua, ya kan? Nukleofiliknya berapa? SN1 dan SN2, ya kan? Nah, artinya apa? Contoh, misal aku punya bla bla bla, lalu X, ya kan? Diganti dengan siapa? Nah, maka kita mensubstitusi dengan sesuatu yang bersifat nukleofilik, oke? Ya kan? Nah, itu artinya namanya substitusi nukleofilik. Nah, sekarang kita lanjut ke UAS. Ini kita kenal namanya benzen, ya. Senyawa yang bersifat aromatik. Bersifat aromatik artinya apa? Dia punya banyak elektron pi. Artinya apa? Ya intinya dia kaya dengan elektron. Udah intinya itu aja. Kaya dengan elektron. Jadi sangat suka donor elektron. Udah intinya itu aja. Sangat suka dengan donor elektron. Makanya kan dia artinya gini kan kalau aku gambar PB ini jadi PB, PB, PB dan PB. Nah, ini kan dia gini semua ya kan. Elektron semua gitu loh. Kerjanya mendonorkan. Kira-kira dia bisa mendonorkan ke siapa? Ke nukleofil atau ke elektrofil? Ya tentu saja dia mendonorkan ke yang kekurangan atau yang suka dengan apa yang dia donorkan, ya kan? Ya itu siapa yang suka? Tentu saja sih elektrofil, gitu ya. Dia kan mendonorkan ke elektrofil. Oke? Nah, tapi ingat kan ini aromatis spesial, jadi harus balik lagi gitu. Akibatnya, contohnya awalnya dia ada H di sini kan begitu kan di sini semua ada H, ada H, ada H. Nanti kan dia ngedonorin kan. Jadi gimana? Double bond, lalu ini E, ya kan? Lalu ini jadi positif, ya kan? Ini ada hidrogen. Ini juga ada hidrogen. Yang copot adalah hidrogen yang nempel dengan elektrofilnya ya. Jadi ini kan lepas gitu. Hanya kan elektronnya diambil. Oke? Jadi hanya kehilangan elektron. Ini yang bersifat apa? Balik lagi tuh. Aromatisitasnya balik lagi. Dengan sekarang hanya tergantikan oleh E. Maka namanya adalah substitusi elektrofilik. Jadi dia hanya bergantung kepada seberapa elektrofil suatu zat dan seberapa kuat benzennya menyerang. Oke? Makanya namanya elektron donating group atau activating ya kan? Donating, activating. Kenapa? Artinya gugus itu ketika nempel ke benzen dia kan mendonorkan elektron. Jadinya benzennya makin kaya dengan elektron, makin mudah untuk menyerang, makin reaktif gitu loh. Kenapa? Namanya yang donor adalah activating group gitu. Itu ceritanya. Oke? Ya, bisa diterima. Ya. Nah, rata-rata elektrofilnya tuh ya bersifat sangat elektrofil. Kalau enggak, dia nggak bakal menarik buat si benzen gitu. Kayak kalau di kelas tuh ya, dulu aku suka diceritain kayak misalnya ada yang itu kan kayak elektron, satu yang miskin. Kalau yang miskinnya tuh kayak kelihatannya pakai bajunya mewah, ya ngapain didonorin? Harus gimana? Orang miskinnya nitipin baju dulu ke orang lain sampai kelihatan sangat compang-camping gitu loh. Sangat kekurangan, baru nanti benzennya bisa menyerang gitu. Jadi rata-rata tuh elektrofilnya pasti sangat sangat miskin. Jadi yang berpengaruh adalah cuman seberapa gampang si benzennya menyerang gitu. Yaitu dengan pengaruh dari
substituennya. Oke? Jadi kalau kita balik ke soal, nah kayak gini. Ini benzen biasa doang standar. Jadi pasti di tengah ya. Habis itu C sama B. Kita lihat. Jadi yang C itu adalah kan O kan. O itu oke. Kamu bilang O itu bersifat sangat elektronegatif. Elektronegatif suka elektron. Wah, artinya dia. Oh, oke, oke. Elektronegatif, jadi dia menarik elektron. Wow. Jadi dia deactivating dong, Kak. Nah, setengah benar. Kenapa? Karena ketika dia menarik elektron, O kan ukurannya jauh lebih kecil daripada karbon. Ah, nggak jauh-jauh amat sih. Kayak gimana ya? Jadi kan kayak ya C, N, O, F, ya kan? Masih ingat kan? C paling gede, nanti N mengecil, O mengecil, F mengecil lagi. Kenapa? Karena intinya makin banyak. Ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Jadi kan nanti intinya makin kuat, gaya tariknya makin kuat, ya ukurannya mengecil gitu loh. Oke? Karena ukurannya mengecil, ya jadi dia nggak bisa nampung elektron banyak-banyak. Karena sekarang O-nya malah jadi kebanyakan gitu loh. Kebanyakan elektronnya. Maka dia jadi bersifat mendonor ya. Atau kalau digambar kayak gini ya. Gini, 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 gini. Ada OH gitu. Let's say OH lah. Oke. Di PB, 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 PB. Jadi O-nya punya PB dan PB. Oke. Jadi O-nya tuh kan kekecilan kan. O-nya kecil, jadi PB-nya kepenuhan gitu loh. Kepenuhan jadi dia mendonorkan elektron. Jadi kan kebanyakan bos, bagi-bagi deh. Kayak misalnya kita beli sesuatu yang kita suka gitu loh. Misalnya beli apa ya? Chupa Chups gitu. Misalnya beli suka, tapi kebanyakan kitanya. Emang kita bisa ngabisin semua? Enggak kan? Makanya kita bagi-bagi ke teman-teman kita gitu. Makanya kita bagi-bagi. Jadi dia banyak Chupa Chups di sini. Ah, temannya kebanyakan gimana? Ya mereka bagi-bagi juga ke yang lain. Makanya kita sebut sebagai pendonor. Oke? Bisa diterima. Oke ya. Nah, yang lucunya adalah, jadi kalau, nih aku tulis di sini satu ya. Jadi kan kayak, terus gimana Kak ngafalinya? Mana pendonor, mana penarik? Ini aja. Kalau atom elektronegatif langsung nempel ke benzen. Nah, itu pasti langsung apa donor, oke? Donating group. Contohnya banyak. Misalnya aku punya fenol gitu kan. Fenol atau aku misalnya punya nitrogen gitu ya yang langsung nempel. NH gitu. Misalnya ini ada alkilnya gitu. Atau misalnya aku punya apa lagi? S gitu ya. Ini ada metil gitu. Oke, itu kan elektron negatif langsung nempel ke benzen. Biasa namanya donating. Oke, contoh lagi, misalnya nempel ke Cl gitu ya. Jadi dia tuh bersifat donating ya. Udah. Nah, habis itu kalau atom elektronegatif ini langsung nempel ke benzen, lalu ada jarak satu atom ya dari benzen. Contohnya apa? Misalnya aku punya ini benzen, nempelnya sama C dulu, baru sama O gitu. Oke? Misalnya karbonil gitu kan. Tuh kan ada jarak satu atom dulu, ada jarak jarak satu atom, baru nempel ke atom elektronegatifnya. Nah, itu dia bisa bersifat apa? Elektron withdrawing. Oke? Contoh lagi, misalnya asam karboksilat. Gitu ya. Atau yang paling sering apa? Ini lalu NO2 ya kan?
O-, N plus double bond ya. Lah, Kak, tapi kan nitrogennya tadi bersifat donating. Nah, tapi kalah. Kenapa? Karena nitrogennya sendiri berikatan dengan oksigen. Oksigennya aja udah narik semuanya gitu. Jadi nitrogennya malah bersifat menarik gitu. Kenapa? Karena nitrogennya sendiri ketarik. Jadi nitrogennya sendiri kekurangan gitu. Tidak ada yang bisa dia donorkan. Oke? Ini dia sifatnya apa tadi? Mana pen saya? Sifatnya adalah elektron withdrawing ya. Withdrawing atau bersifat apa? Deaktivasi. Bisa diikutin, udah gak kecepatan sekarang. Halo, bisa diterima? Belum? Bisa Kak, aman Kak. Nah, oke. Nah, yang lucunya sekarang kita masuk ke reaksinya. Baru kita kenal dari ini ada namanya apa? Pengarah, pengarah ortopara. Nah, kita jelasin aja deh kenapa dia kayak gini. Kenapa? Ya. Oh. Tapi sebelum ini ini kelarin dulu lah ya. Jadi A-nya menang, jelas C-nya yang menang, oke? Baru si B. Kenapa? Karena si B ini benar dia donating. Tapi yang lucunya dia bersifat deaktivasi. Kenapa? Karena BR ukurannya gede banget. Nih, C aja cuma 12. BR itu berapa? 80. Jadi dia elektronegatif jadinya dan ukurannya gede. Jadi dia bisa menampung elektronnya gitu. Jadi kayak hehe buat saya toh saya juga punya misalnya suka cupa cups tadi tapi sekarang kita bawa tasnya banyak kan dan juga tasnya berfreezer. Jadi nggak meleleh gitu. Bisa meleleh nggak sih? Ya gitulah intinya. Itu apaan sih kok mati? Jangan. Ini save dulu ya. Door. Dia pengarah ortopara itu dia biasa bersifat apa? Donating. Makanya adalah why. Kenapa? Karena dari intermediate-nya. Oke? Jadi contoh yang donating apa tadi? Metil lah ya, let's say. Kenapa? Jadi alkyl juga termasuk pendorong. Ada yang bisa tebak kenapa? Karena C itu intinya ada 6, ya kan? Hidrogen intinya cuma satu. Jadi kamu punya CHH. Tentu saja C yang menang. Jadi C-nya parsial negatif. Sangat-sangat kecil gitu loh parsialnya. Tapi tetap aja dia negatif. Oke ya. Oke gitu. Ya, jadinya dia itu ya. Jadi kan nanti dia kan menyerang, ya kan? Harus selalu menyerang. Menyerang elektrofil. Oke, namanya aja reaksi substitusi elektrofilik. Karena kita menggantikan hidrogennya dengan suatu elektrofil, ya. Jadi diserang, jadi gimana? Gini, CH3. Nah, inilah kenapa dia harus nempelnya di posisi orto supaya karbokationnya distabilkan oleh gugus pendonornya. Jadi kan dia contoh deh, misalnya aku punya alkohol gitu atau fenol tadi kan. Jadi ada ini kan positif di sini. Ini kan tadi ada OH kan. Jadi OH-nya tuh bisa membantu menstabilkan gitu. Makanya dia ngikatnya selalu di posisi orto gitu. Terus nanti bisa resonansi kan ya. Resonansi jadi apa? Jadi apa? Set CH3 set gitu ya. Ini positif, lalu dia bisa geser sekali lagi ya. Jadi apa? Resonansi. Jadi ya, makanya pertama kali di organik tuh selain hibridisasi, sifat fisik harus belajar yang namanya resonansi supaya bisa tahu struktur apa saja yang mungkin kita dapatkan dalam suatu reaksi. Aduh, aduh, aduh. Jadi nah tuh kan ini CH3 lalu nah tuh kan elektrofilnya di posisi orto. Begitu pula kalau dia di posisi para, oke? Ya, di posisi para, tapi kita lagi ngomong yang donating ya. Kok GWS itu tulisannya? Donating. Jadi gimana? CH3 I sebelum.
double bond, double bond. Jadi kalau kalian gambar double bondnya kebalik nggak apa-apa, sama aja. Kan ini sifatnya aromatis ya. Dia kan nyerang yang sebelah sini, ya kan? Jadinya apa? Ini E-nya ke bawah, ya kan? Enggak, salah. Set, nah, set, set, double bond ke sini, CH3. Jadi ini positifnya di sini, ya kan? Kan double bond. Nyerang ke sini, ya udah, yang atas ketinggalan. Jadi positif, jadi kita lakukan resonansi. Nah, kelihatan dia akan memanfaatkan si siapa? Memanfaatkan si donatingnya supaya karbokationnya dekat dengan si donatingnya. Oke, puterin sekali lagi. Biar keren aja sih. Sebenarnya kalau dari sini kamu langsung tutup itu juga boleh. Tapi biar kelihatan gitu loh bahwa struktur ini didukung oleh resonansi tetangganya dia. Oke, resonansi seluruh molekulnya. CH3 lalu ini H. Itu tutup deh. Ceklok gitu ya. Jadi produknya adalah E gitu ya. Nah, pertanyaannya lebih sering mana? Orto atau para kira-kira? Tentu saja jawabannya adalah orto. Kenapa? Kan kita punya dua posisi orto, kiri kanan. Lebih mungkin terjadi daripada para cuma satu. Gitu. Jadi, kalau orto para bersaing, biasanya orto yang menang lebih banyak gitu. Nah, tapi kan, Kak, kalau saya pengen para gimana? Nah, gampang. Posisi ortonya kalian lindungi dengan siapa? Dengan cara tempelin alkil yang gede di posisi siapa? Di substituen donornya kayak gini. Contohnya bisa aku kasih kayak gini. Misalnya anilin. Jadi dia tuh posisi ortonya sangat mudah tersubstitusi daripada paranya. Jadi ini kita kasih dengan gugus proteksi dulu. Ya intinya kita tempelin dulu lah dengan apa? Misalnya asetil gitu ya. RH. Nah, jadi kan ini kepentok gitu loh. Kepentok nih ya. Ini kan dia ingat ini hibridisasinya sp3 dengan bebas berputar. Jadi dia bisa kadang ke atas juga. Oke. Ini N H tuh ya. Dia bisa ke atas itu. Kan dia bisa bebas putar ngueng ngueng gitu ya. Jadinya posisi ortonya terlindungi. Nah, tapi kan lihat tadi aturan kita. Nitrogennya elektronegatif langsung nempel ke cincin benzen. Jadi ini masih bersifat pendonor, cuman si pendonor ya. Jadi lebih lemah gitu aja. Oke, baru deh dia mendukung terjadi substitusi di posisi para. Udah gitu aja. Oke, ada. Habis itu baru kita masuk ke yang terakhir siapa namanya? Ini deh. Coba. Emang kalau donating di Meta, kenapa? Coba emang kenapa kalau di Meta? Kan dia yang pokoknya donating harus reaktif, iya kan? Emang kenapa kalau kita taruh Meta? Masalah. Nah, ini kita jelasin masalahnya di mana ya. Ini kita kasih E-nya, ya kan? E positif. Coba kali ini kita paksa dia di Meta. Oke? Jadinya gimana? Set, 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 set. Set, 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 set. Ini E-nya di sini. Positif di sini, ya kan? CH3. Coba kita resonansi. Stok gitu ya. Jadi gimana? Double bond di sini, E positifnya di sini ya kan? Itu CH3. Nah, resonansi berikutnya gimana? Twing lah, kok nyebrang? Donatingnya malah kagak bisa ngapa-ngapain. Tuh. Jadi ada gugus pendonor, tapi pendonornya tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, Anda menyia-nyiakan pendonornya gitu loh. Tuh kan? Ya tuh. Di situ pendonornya ngapain? Kagak ngapa-ngapain, kagak bisa masuk ke dalam sistem resonansinya. Makanya si meta kalau di donating kagak guna, oke? Iya. Nah, barulah kita masuk. Nah, baru kita masuk ke gugus ganti warna lah ya. Deaktivasi yaitu gugus apa? EWG ya, withdrawing. Jadi dia mengambil elektron.
dia suka posisi meta. Nah, kenapa? Alasannya malah reverse dari apa namanya yang ini. Karena mager, kita kopas aja. Hehehe. Why? Bisa sama, tapi bedanya ini CH3-nya ganti aja. Jadi apa? Misalnya, ayo, misalnya NO2 lah ya, paling sering. NO2, NO2, NO2 dan nah, kelihatan apa? Bahwa dia sangat menghindari supaya karbokationnya jangan kena ke NO2. Kenapa? Karena mager kita kopas lagi yang ini ya. Ctrl C. Kalau sampai dia kena ke situ, sebenarnya apa yang terjadi? Ini kita tambah halamannya is ini kita dot. Jadi sama lagi ini kita hapus dulu jadi apa? NO2. Ini hapus. Is jadi apa? NO2. Tuh, jadi NO2 sekarang dia malah kena langsung di sini. Bayangin, kamu punya kayak gini. Ada karbon yang kekurangan elektron, makanya dia bermuatan positif, ya kan? Gitu. Lalu ini kan tadi E-nya di sini. Lalu kamu kasih nitrogen yang muatan positif juga. Nah, lo gimana? Kagak bisa tuh positif ketemu positif sangat-sangat sangat tidak stabil gitu loh. Makanya ini kita sebisa mungkin jangan lah. Makanya kalau di sini tuh ya resonansinya tuh kacau gitu. Karena kita nggak boleh tempelin EWG ke gugus yang kekurangan elektron juga. Makanya dia tidak disukai. Begitu pula dengan yang para sama gitu ya. CH3-nya ganti NO2 tuh. Nanti karbon positifnya masuk yang sebelahan dengan withdrawing sangat-sangat tidak stabil. Makanya sangat-sangat tidak disukai. Oke, yang ini yang dapat terbentuk. Urutkan jumlah rendemen. Oke. Jadi untuk sulfonasi, lihat ini jelas adalah gugus apa? Lihat, ada C dulu di sini ya kan, baru gugus penarik. Maka ini jelas E, W, G. Oke. Bentar, ini apaan sih? Sulfonasi tapi yang masuk nitrogen semua. Ini soalnya kenapa sih? Ada masalah apa ini? Jadi yang B jelas paling banyak karena dia EWG. Oke, jadi harus meta ya. Meta habis itu berikutnya ya ada tapi sangat kecil. Jadi kira-kira yang paling mungkin adalah C. Kenapa? Karena paling jauh gitu kan. Jadi steriknya paling kecil. Baru A. Oke. Gambarkan produk substitusi. Nah, lihat dulu. CO. Jadi kalau kita gambar gimana? Ini lalu CH3. Nah, kelihatan apa? Cincin benzennya nempel kemana? Ke satu atom yang aneh dulu kan. Contohnya karbon. Baru ke yang elektronegatif. Jadi sifatnya langsung E, W, G. Jadi langsung gambarnya di posisi apa? Di posisi meta Cl jeblok. Bodo amat. CO, CH3. Udah selesai. Oke. Nah berikutnya ada siapa? NO2 dan CH3. Kita melihat satu-satu. CH3 adalah gugus donating ya kan. Donate. Jadi dia sukanya di mana? Sini, sini dan sini ya kan. Terus kalau nitro dia sukanya apa? W ya kan. Intinya dia pengennya di mana? Di posisi sini dan sini ya kan. Nah, yang menarik adalah sebenarnya kita nggak peduli dengan si W, oke? Bodoh. Contohnya kenapa? Jadi kalau aku baca tuh ya. Jadi lucu sih. Kayak misalnya ini anggap kita kayak meja gitu ya. Meja buat 6 orang buat duduk di sini ya, buat 6 orang duduk di sini. Nah, donating artinya mereka berkontribusi kepada pembicaraan di dalam cincin benzennya. Kalau withdrawing, mereka kayak tipe pendiam. Jadi, ketika ada subtitian berikutnya yang mau masuk, kira-kira dia melihatnya siapa? Orang baru yang mau masuk. Dia melihatnya yang rame atau yang diem. Yang diem-diem dong. Tentu saja mereka akan mengamati yang rame, ya kan? Jadinya malah yang donating dong yang berpengaruh, yang withdrawingnya bodoh, gitu ya. Jadi yang lebih berpengaruh adalah yang ini hashtag 1 atau hashtag 2. Kenapa? Karena yang 3 adalah
kepentok ya, kepentok kayak itu. Bayangin aja ada orang di sini, orang di sini. Yang ini yang seru. Masa mau duduk sini, kepentok weh, udah rame. Makanya kita duduknya ya entah yang di sini atau yang di situ gitu ya. Hashtag satu atau hashtag dua ya. Kalau aku sih lebih milih dua. Kenapa? Kalau satu, ini kan NO2 kalau kamu gambar tuh sebenarnya gini kan, ada O dan O tuh ya. Jadi kepentok dibandingkan CH3 yang kecil. Jadi aku akan gambarnya kayak gini, 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 gini. CH3 ini SO3H gitu ya. Ini NO2, udah selesai. Nah, ini rada curang, ini rada curang bener. Karena jawabannya OH-nya nanti di atas ya. Itu namanya substitusi nukleofilik aromatik. Jadi ini reverse. Kenapa? Karena di gugus benzennya, di cincin benzennya sangat banyak gugus apa? Gugus penarik elektron, ya kan? Jadi benzennya bermuatan positif gitu loh. Karena ketarik semua. Jadi benzennya nggak bisa donor apa-apa lagi. Jadi OH-nya akan datang, ya. Nanti kan karena ada gugus penarik. Jadi apa sih namanya kayak nitronya melihat, weh mantap bos, si siapa namanya benzennya banyak elektron. Kita suka elektron, kita ambil elektronnya. Begitu ada kesempatan gitu. Jadi begitu OH kaya elektron datang, wih langsung disedot sama si NO2. Habis itu ditendang Cl-nya, maka tersubstitusi di situ. Oke, ya ada curangnya di situ. Oke, yang D itu namanya diazo. Diazo masih oke, kita habisin ini jadi langsung bikin BR di situ. Oke, OH. Kenapa? Karena gini ya. Jadi diazo lucunya apa? Dia bisa bikin benzen jadi positif. Nah, lo, benzen kan dari tadi kita ceritanya negatif, dia menyerang, menyerang, menyerang mulu. Nah, tapi yang ini kalau kita bikin senyawa diazo, dia tuh kerjanya malah bikin benzen jadi positif gitu. Lucunya di situ. Oke ya. Kok bisa benzen jadi benzen positif? Nah, lo. Pertama kita mulainya dari apa? Dari anilin. Oke, anilin ya. Harus dari anilin. Ya, jadi NH, NH gitu ya. Kayak elektron kita kasih sama ini ya. HNO2, HCl atau HNO2 itu kan gas. Jadi kita pakainya biasa NaNO2 itu baru HCl sama aja. Pokoknya dia bentuk HNO2 itu HONO. Oke. Ini kan N kaki 3, benar ya? Lalu diprotonasi. Oke, diprotonasi oleh H+. Jadi dia kita punya apa? OH2 positif N double bond. Jadi nanti PEB dari O-nya akan menyerang. Bye-bye. Maka kita punya apa? N triple bond O dengan O-nya positif. Oke? Dia punya N triple bond O, O-nya positif. Lalu N-nya akan menyerang. Oke? Menyerang cetok gitu ya. Jadi apa? Mager banget ya BH. Jadi kita gambar aja NH2 itu N double bond O ya kan, N-nya sekarang jadi positif ya. Ya kan jadi positif kan dia udah mendonor jadi sekarang kurang ya. Jadi gimana dong? Mau nggak mau dia ngambil elektron dari si H-nya. Oke, stop, H-nya jadi jomblo, jadi disikat sama oksigen yang kebetulan kaya dengan elektron. Oke, dia akan jadi apa? ArNH ya kan. Ini N tapi sekarang O-nya jadi positif ya kan. Jadi N-nya akan mendonorkan lagi. Kasihan deh. Ya udah balikin, balikin. Jadinya gimana? AR, N double bond, HN. Ini jadi apa? OH ya kan? N-nya jadi positif lagi. Ya elah, bolak-balik doang. Jadi O-nya ya udah deh, kita bantu lagi, dikasih lagi, ya kan? Jadi apa? AR, N double bond, N, OH2 positif, ya kan? Ya kan? Jadi N-nya sekarang balik lagi PEB-nya. PEB-nya didonorin lagi. OH2-nya bye-bye. Hehe. Jadi kita bakal punya apa? AR, N, triple bond N. Lalu positif ya. Nah, artinya apa? Kita punya benzen ya. Nempel dengan gas nitrogen.
Ya kan? Kalau kamu lihat tuh kayak benzen tapi nempel dengan gas nitrogen, ya kan? Jadi nitrogen gak suka, tentu saja nitrogennya akan cabut. Wah, jadi benzennya positif gitu. Kan diambil elektron. Jadinya apa? Ya, jadi benzennya dapat disubstitusi dengan berbagai macam ya. Ini kamu kasih CuBr, ya udah dia jadi Br. Oke, ingat ya logamnya harus Cu. Oke, dan Cu-nya harus plus satu. Kasih CuI ya udah jadi I gitu ya. Terus itu kasih CuF gitu ya. Jadi F. Terus kalau kamu kasih apa? H2O. Ingat ya, H2O itu kan jadi apa? HOH ya kan. Jadi OH-nya yang bisa menyerang. Jadi apa? Jadi fenol. Oke. Atau kalau kamu sebutnya. Kamu iseng banget, kamu kasih apa? NH3. Jadi apa? Ya balik lagi. Jadi apa? NH2. Oke. Tapi ditambah gas nitrogen ya. Habis itu kamu kasih lagi ini yang paling sering dipakai adalah H3 ya. Ingat H3PO2. Itu balik jadi benzen doang. Oke. Udah. Jadi kita bisa sintesis benzen dari benzen. Oke. Jadi benzennya di nitro, lalu direduksi, di diazo, dikasih H3PO2. Yeay, balik lagi jadi. Oke. Ini buat lucu-lucuan. Ya, benzen. Kita kasih HNO3, H2SO4. Jadi apa? Di nitro. Kasih apa? FeHCl gitu ya. Misal. Di apa? Ini NH2. Ini O ya. Habis itu kita kasih apa? NaNO2HCl. Itu di apa? N2 plus Cl min. Terus kita kasih H3PO2. Balik lagi deh. Dah. Oh ya, dari tadi belum ngomongin Friedel-Crafts ya. Dari tadi kita belum ngomongin yang namanya Friedel-Crafts. Ini terkenal banget. Oke, sebel deh. Friedel-Crafts. Jadi kita intinya memakai apa? Katalis asam Lewis. Itu apa? Yang bersifat kurang elektron. Intinya dia kurang elektron. Oke? Jadi selalu biasa apa kita pakainya AlCl3 atau FeCl3 atau FeBr3 terserah kalian. Oke? Intinya ya intinya dia logam lah. Oke? Atau bahkan non logam juga bisa, Bf3 juga bisa. Oke? Intinya yang kekurangan elektron lah. Oke? Jadi contohnya paling gampang itu kita kasih CH3Cl, oke? Lalu ketemu sama AlCl3. Jadi kan kayak gini kan. Al-nya baru 8 elektron. Jadi kurang ya. Salah baru 6, belum 8. Jadi kan berusaha sebisa mungkin ngambil gitu loh. Ngambil elektronnya apa? Jadi CH3 plus. Nah, ditambah AlCl4 minus. Nah, ini sangat elektrofil gitu. Jadi sangat mudah diserang oleh benzen, oke? Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita punya kayak gini. Cl sama Al, Cl, oke? Nah, yang ini dia tuh sangat mudah mengalami yang namanya penata ulangan. Kenapa? Karena kamu lihat karbokation primer sangat-sangat tidak stabil. Jadinya apa? Dia hidrogennya bisa geser gitu loh. Oke? Maka dia akan jadi apa? Hanya geser ke sini, malah kamu ngebentuk ini gitu loh. Jadi kalau kamu reaksin sama benzen, ya, kalau kamu reaksin sama benzen, yang kamu dapatkan adalah ya isopropil gitu loh, bukan propil murni ya. Malah jadi kayak gini ya. Kita nggak pengen sih, tapi maksudnya kadang kalau kita pengen bikin yang kayak gini gimana dong? Kayaknya gitu, gimana? Jadi kita kasih gugus pengikat, yaitu namanya kerennya apa? Asil klorida ya. Jadi kayak gitu. Tetap 3 panjangnya tapi ini kasih ini.
sama Cl. Oke. Jadi ceritanya sama, kasih AlCl. Ya, Cl-nya akan dicolong. Oke. Terus kan C-nya jadi positif. Akan dibantu oleh oksigen. Oke. Jadinya apa? Gitu. Bentuknya 3 ya. Lalu O-nya jadi positif ya. Itu nama kerennya adalah oksonium. Oksonium. Oke. Nah, ini yang akan disodok oleh si benzen. Benzennya akan menyerang. Dor, dor. Oke. Maka jadi apa? Set, set, set. O, balik lagi. Ya, benzennya beberapa tahap eliminasi gitu ya, mager. Eliminasi jadi gitu. Nah, ini baru setengah mirip ya kan? Jadi oleh karena itu kita harus reduksi. Ada dua cara. ZNHG pakai apa? HCl. Oke, nama kerennya adalah Clemenson. Nah, ini cara satu lagi adalah namanya N2H4KOH. Oke, ya, ZNHG dalam suasana asam. N2H4 itu namanya hidrazin buat bahan roket ini dalam KOH. Ya, dalam suasana basa namanya adalah Wolff-Kishner. Oke, tapi produknya sama ya. Produknya sama, yaitu apa? Ini dia menghilangkan karbonil. Udah. Dari karbonil jadi HH. Udah selesai. Ya, nah ini yang lucunya gimana? Karena ini tuh kegedean gitu loh. O-nya kegedean untuk masuk sini, jadi kagak bisa. Makanya jadi gimana? Satu, dua, gitu, 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 gitu. OH, jadi tapi O-nya tetap sih tetap sama gitu loh. Itu apa? Dia pengarah orto atau dia bisa jadi pengarah para. Jadi nempelnya di sini nanti. Set nitrogen dua itu dua lalu dari awal dia sudah gitu. Udah selesai. Ini ketemunya di praktikum ya kan? Udah reaksi substitusi terhadap aromatik menunjukkan reaksi terdiri dari beberapa tahap. Saran kan? Nah. Kan pergerakan elektron ya. Jadi pertama kita lihat dia posisinya apa? Posisinya meta, oke? Jadi harus ada apa? Gugus pen penarik ya kan harus ada gugus penarik ya. Penarik elektron ya. Coba lebih bagus ya dua-duanya penarik sih. Ya, jadi lebih gampang sih, lebih banyak ini sih. Jadi kita mulainya kita bacok itu dulu. Jadi kita dapetin dari apa? Ini kan gini. Kita mulai dari COH dulu ya kan? Baru nanti kita tambahin SO3H belakangan gampang. COH bisa kita dapetin dari mana? Dari oksidasi yang gugus sampingnya CH3. Oke? Jadi mulainya gimana? Benzen dikasih apa dulu? CH3Cl, AlCl3, ya jadi CH3. Habis itu kita oksidasi pakai apa? KMnO4 ya. Itu COH baru kita kasih H2SO4 pekat ya. Mekanismenya kalian ambil yang ini aja tadi yang CH3Cl gitu ya. CH3Cl, AlCl3. Langsung gimana? Elektronnya diambil. Jadi apa? CH3 plus sama AlCl4 min. Oke? Habis itu langsung masukin benzennya. Hihi, sangat cepat ya. Sangat hihi. Jadi langsung diserang. Ya apa? Benzen, CH3, set, set. Ini kan positif kan. Diambil elektron yang sini, hidrogennya, untuk dicopot ya. Cetek jadi deh. Double bond, metil, set, set. Udah selesai. Nah ini juga sama. Oke. Reaksi ya. Kondisi yang sesuai ya. Jadi kita lihat ini posisinya wow, meta semua ya kan? Posisinya meta semua. Ini sangat not nice ya.
Jadi jelas CH3-nya nggak boleh pertama. Tidak boleh first. Oke. Nggak guna. Begitu pula dengan Cl. Nggak boleh first. Oke. Jadi kita masukin, ya mau nggak mau NO2 dulu. Ini hasil reduksi nanti. Oke. Di pertama mau nggak mau masukin nitronya dulu sih. Mau nggak mau. Ya apalagi. Mau nggak mau kita bacok CH3-nya dulu. Kenapa? Karena CH3-nya sangat reaktif ya. Takutnya dia malah ikut ngegangguin gitu. Malah bikin produknya jadi banyak. Jadi ini terakhir. Jadi kita pakai NO2 gitu-gitu. Lalu Cl. Ya udah. Ini ubah jadi penarik. Oke. Jadi dari benzen diapain? Dikasih HNO3 H2SO4 dulu. Oke. Supaya jadi NO2 dulu, terus kita kasih Cl2 HlCl3 ya. Supaya jadi apa? NO2-nya di posisi situ ya. Baru kita kasih CH3Cl HlCl3 lagi. Artinya apa? CH3-nya di posisi meta juga, oke? Posisi meta juga NO2 Cl. Baru kita apain? Oke, SN HCl. Jadi deh. Itu gitu gitu gitu. NO2 Cl sama CH3 ya. Mekanismenya mager banget pakai yang ini aja. Jadi cuma Cl Cl Al Cl3 sama ya. Gimana? Cl-nya diambil. Jadi kita bakal punya apa? Cl plus sama Al Cl4 min. Nah, ini yang akan diserap sama si benzen sekali lagi. Oke, benzennya akan nyerang. Udah jadi ya. Berapa tahap jadi. Oke, soalnya udah selesai. Mungkin coba soal tahun aku. Yang kayak gini bentar cari. Kuliah semester 3. Sebel. So, mana ya? Hmm, ini sih kok ini. Nomor, oh ini. Oh ini apa? Oh, oh, jadi gini, kita disuruh bikin molekul ini ya. Ini UAS 2021 ya. Jadi kita disuruh bikin molekul ini. BR, BR, ke atas, ini ke atas gitu ya. Ini CN-nya juga seberang-seberangan ya. CN sama CN. Nah, ini sama lagi selalu lihat. Kalau gini, ini selalu hasil adisi. Jadi ini kita balikin jadi apa? Double bond dulu ya. Double bond ke atas gitu. Itu CN ke bawah, CN ke atas. Oke? Nah, ini kelihatan. Boleh kita reverse gitu kan. Ini ke sini biar dia putus, biar dia putus. Ini gimana? Gini, gini. Lalu dibiarin dulu ke atas biar kelihatan. Oke? Ditambah sama gini. Tapi lihat CN-nya satu ke atas, satu ke bawah ya kan? Jadi satu CN ke atas, satu harus ke bawah gitu. Udah. Jadi nanti reaksinya gimana? Ini sebel deh. Ini jelek sih. Ctrl Z. Ini reaksinya gini ya. Ini disuruh sintesis. Jadi kayak gini ditambah sama CN dan CN. Jadinya gimana? Gitu, set 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 CN ke atas, CN bawah, langsung dikasih apa? BR2 CCl4. Udah, dia pasti langsung jauh-jauhan. Kenapa? Karena sesuai intermediate-nya ya. Intermediate-nya dia bakal membentuk yang segitiga. Kan jadi BR-nya nggak boleh di sisi yang sama gitu loh. Oke, nggak boleh di sisi yang sama. Ya udah. Ah, ini nomor 53 kali atau 52 coba ya. Nah, ya benar.
Jadi soal tahun lalu kayak gini. Kita disuruh ya kok GWS. Soal UAS 2021. Sarankan sintesis yang cocok untuk turunan sebelumnya benzen ini. Pertama, kita disuruh bikin yang kayak gini ya. Kayak gini. Ini OH, bawahnya tuh NO2 langsung ya. Satunya lagi adalah benzen SO3H. Ini NH2. Set, 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 set. Oke, jadi ini kita yang A dulu ya. Kita analisis dulu. Pertama, masukin NO2. Ini kan harusnya apa? NO2 ini jelas gampang banget. Pakai apa? Dari HNO3, H2SO4, ya kan? Tapi kok bisa orto? Kan COH penarik. Apa? EWG, ya kan? Artinya pas masuk itu bukan COH gitu loh, tapi suatu EDG ya. Jadi ini suatu kombinasi yang orang sering pakai gitu loh. Pertama, benzen ada metilnya ya, ya kan? Metil itu kan awalnya sifatnya apa? EDG ya kan? Terus bisa kita oksidasiin jadi apa? Bisa jadi COH. Nah, ini sifatnya malah jadi EWG gitu. Satu lagi yang sering kita pakai adalah ini nitro. Nitro kan harusnya pengarah apa? Meta, ya kan? Nah, setelah itu langsung bisa kita reduksi pakai apa aja. Mau pakai Fe gitu, atau mau pakai Sn, atau mau pakai Zn juga boleh Zn. Pokoknya harus kasih HCl, dia jadi apa? NH2. Nah, dia jadi pengarah orto gitu. Orto atau para. Nah, lucunya gitu. Jadi kita tengah-tengah boleh kita reduksi DOR. Langsung dia jadi pengarah meta gitu. Pengarah orto gitu. Oke, jadi kayak gitu. Jadi kita dapetin ternyata dia tuh pas masuk kayak gini. CH3 baru kita masukin nanti tambah HNO3 H2SO4 gitu aja. Oke. Ini sama. Oke, ini kita mulai dari benzen. Siapa? CH3Cl AlCl3 jadi apa? CH3 terus baru kita masukin HNO3 H2SO4 duluan gitu loh. Supaya dia masuknya di posisi orto dulu ya. CH3 supaya dia masuk di situ dulu, baru kita oksidasi. Jadi apa? COH jadi COH sama. Nah, berikutnya ini yang rada ribet. Jadi ternyata karena nggak buat kita drag aja. Dudut. Nah, sini kayak gitu. Kalau kita lihat gimana? Lihat dulu. NH2 itu adalah gugus apa? Pendorong ya. Pendorong harusnya di mana? Posisi orto para, ya kan? Tapi ini kok lihat tuh. Apa ini? Kenapa dia jadi posisinya peta gitu loh. Artinya ada EWG gitu. Dan SO3-nya ini selalu terakhir ya. Selalu terakhir. Karena dia gampang banget kasih H2SO4 dan juga enak gitu loh. NH2-nya pengarah apa? Orto ya kan. Ini pengarah orto dan juga ini alkil pengarah para ya kan. Jadi ini pasti benar, pasti masuk sini. Makanya terakhir aja. Jadi kita tinggal masalahin gimana kita bisa bikin turunan yang kayak gini. Karena alkilnya kayak gini, lalu ininya NH2. Apa ini? Jadi untuk alkilnya kalian juga harus sadar ini harus pakai asil ya supaya tetap lurus, oke?
Jadi ini pasti awalnya dari gini loh. Oke, ini CL. Cuma tinggal masalahnya gimana supaya dia masuk situ. Artinya harus dibikin ubah jadi EPG gitu loh. Jadi gimana? Awalnya dia adalah suatu nitro gitu. Itu NO2. Tuh, nanti kita kasih ini baru deh terpaksa dia masuk di posisi meta. Oke, ini ceritanya gimana? Benzen kasih KNO3 H2SO4 ya. Siapa? Nitro ya. Nitro dimasukin dulu sama ini Cl. Karbonnya 1, 2, 3, 4. Oke. AlCl3. Jadi dia masuk posisi apa? NO2 baru masuk posisi sini ya. 1, 2, 3, 4 kelebihan ya. Ini kita reduksi dulu ya. Ya benar sih kan sekali direduksi semua ya. Ini langsung SN HCl gitu. Jadi NH2 tuh. Terus kalau mau yang AG pakai apa? ZNHG HCl. Apa? Tuh, tuh H2 baru deh kasih apa? H2SO4 pekat ya. Supaya kelihatan apa? NH2-nya pasti maksa di posisi sini ya kan. Ini alkilnya maksa di posisi sini. Yang ini kagak bisa karena kepentok oleh alkilnya yang sangat besar. Oke, sterik. Jadi mau nggak mau siapa namanya SO3-nya masuknya di situ. SO3 H2 jadi deh. Oke, mungkin hari ini segini juga atau ada yang mau ditanyakan silakan kalau ada mau. Ya, kalau ada yang mau ditanyain silakan ya, boleh. Kalau untuk materinya aku hari ini segini. Saya kembalikan ke Kazul. Halo. Ya, saya kembalikan ke Kazul. Ini